Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, untuk pembelajaran pada kali ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di dunia perpolitikan terdapat dua peran yang saling berperan, yaitu infrastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas infrastruktur politik. Pengertian infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok ini memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui peran masing-masing. Saat infrastruktur politik memberikan masukan berupa tuntutan dan kritikan, pemerintah menjawab dengan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Kekuatan infrastruktur politik Indonesia diklasifikasikan menjadi 4 kekuatan. Yang pertama, partai politik. Yang kedua, kelompok kepentingan. Yang ketiga, kelompok penekan. Dan yang keempat, media komunikasi politik. Setelah kita membahas apa saja infrastruktur politik, kita akan melanjutkan membahas partai politik. Coba kalian perhatikan lambang-lambang partai politik berikut ini. Ini adalah 14 partai politik peserta pemilu tahun 2019. Ada Hanura, Gerindra, PKB, PAN, PKS, PDIP, dan yang lainnya. Coba kalian sebutkan sendiri. Setelah kalian perhatikan berbagai lambang parpol tersebut, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan partai politik? Apakah kalian pernah terlibat dalam partai politik? Misalnya mengikuti kampanye suatu partai politik. Pengertian partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Nah, itulah anak-anak pengertian partai politik. Selanjutnya adalah kelompok kepentingan. Kita lihat kelompok kepentingan. Ada elit politik, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. Lalu mengapa mereka disebut kelompok kepentingan? Apakah yang dimaksud kelompok kepentingan? Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Selanjutnya, kelompok penekan. Kita lihat di sini kelompok penekan, contohnya ada demonstrasi mahasiswa dan aksi mogok buruh nasional. Mengapa mereka
disebut sebagai kelompok penekan. Apakah yang dimaksud kelompok penekan? Kelompok penekan adalah kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil di depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan mereka. Misalnya dengan cara melakukan aksi mogok buruh secara nasional sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah isu di rancangan undang-undang Ciptaker atau Cipta Kerja yang dianggap merugikan para buruh. Infrastruktur politik yang terakhir adalah media komunikasi politik. Kita lihat contoh ada media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, kemudian televisi. Ini adalah beberapa contoh betapa media sosial memiliki peranan penting sebagai alat komunikasi politik. Karena melalui media sosial ini, para calon kepala daerah dapat melakukan kampanye untuk pilkada yang segera akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kita pun dapat menerima informasi dan juga menyampaikan masukan atau kritikan kepada pemerintah. Apakah yang dimaksud dengan media komunikasi politik? Media komunikasi politik adalah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi politik ini antara lain adalah koran, majalah, buletin, televisi, radio, internet, dan sebagainya. Demikian anak-anak, pembelajaran mengenai infrastruktur politik Indonesia pada hari ini. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.